Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Febrianti dari kelas AK19A dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan menjelaskan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali adalah bagian dari hak kepemilikan anak perusahaan oleh pemegang saham minoritas yang dikonsolidasikan pada perusahaan induk sebagai pengendali. Hak yang dimiliki tersebut tidak sepenuhnya dipegang oleh perusahaan induk. Kepentingan non-pengendali merupakan nilai atau hak kepemilikan atas anak perusahaan yang dimiliki selain oleh perusahaan induk. Perusahaan induk di sini juga bisa diganti dengan pemilik saham atau entitas induk. Kepemilikan atas perusahaan selain entitas induk tidak memiliki peran atau memegang kendali atas operasional perusahaan. Berikut contoh soalnya. Pada tanggal 1 Februari 2020, PT Nusantara memiliki 50% kepemilikan pada PT Cakra seharga 30 juta rupiah. Nilai wajar dari kepemilikan non-pengendali diestimasikan sekitar 20 juta rupiah. Berikut penjelasannya. Kas pada PT Nusantara 25 juta rupiah, PT Cakra 10 juta rupiah. Piutang PT Nusantara 10 juta rupiah, PT Cakra 6 juta rupiah. Persediaan PT Nusantara 15 juta rupiah, PT Cakra 5 juta rupiah. Tanah PT Nusantara 20 juta rupiah, PT Cakra 7 juta rupiah. Bangunan dan peralatan PT Nusantara 12 juta rupiah, PT Cakra 4 juta rupiah. Investasi pada PT Cakra 30 juta rupiah. Total aset pada PT Nusantara 112 juta rupiah dan PT Cakra 32 juta rupiah. Liabilitas lancar PT Nusantara 35 juta rupiah, PT Cakra 8 juta rupiah. Utang jangka panjang PT Nusantara 22 juta rupiah, PT Cakra 10 juta rupiah. Saham biasa PT Nusantara 30 juta rupiah, PT Cakra 9 juta rupiah. Saldo laba PT Nusantara 25 juta rupiah, PT Cakra 5 juta rupiah. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara 112 juta rupiah, PT Cakra 32 juta rupiah. Pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan 10 juta rupiah, bangunan dan peralatan 12 juta rupiah, dan tanah 8 juta rupiah. Diminta, buatlah ayat jurnal eliminasi dan buatlah kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Berikut cara kerjanya. Persediaan, nilai bukunya 5 juta rupiah, nilai wajarnya 10 juta rupiah, kenaikannya 5 juta rupiah. Tanah, nilai bukunya 7 juta rupiah, nilai wajarnya 8 juta rupiah, dan kenaikannya 1 juta rupiah. Bangunan dan peralatannya, nilai bukunya 4 juta rupiah, nilai wajarnya 12 juta rupiah, kenaikannya 8 juta rupiah. Kenaikan dihasilkan dari nilai buku dan nilai wajar dikurangi sehingga menjadi hasil dari yang ditampilkan tersebut seperti 5 juta, 1 juta, dan 8 juta. Kayak persediaan, nilai bukunya 5 juta, nilai wajarnya 10 juta, dikurangi hasilnya 5 juta. Begitu juga tanah dan bangunan dan peralatan. Ayat jurnal. Total nilai wajar investasi. Total nilai wajar investasi diambil dari investasi pada PT Cakra dan non kepemilikan. PT investasi pada PT Cakra 30 juta dan non kepemilikan 20 juta.
dijumlahkan sehingga menjadi 50 juta. Nilai buku saham biasa 9 juta rupiah, saldo laba 5 juta rupiah. Saham biasa dan saldo laba dijumlahkan sehingga menjadi 14 juta rupiah. 14 juta rupiah dimasukkan kepada kepemilikan 50%. Terus 50 total nilai wajar investasi dan kepemilikan dikurangi sehingga menghasilkan 36 juta rupiah. 36 juta rupiah masuk pada selisih. Terus jurnal saat pembelian saham. Investasi pada PT Cakra 30 juta rupiah, kasnya 30 juta rupiah. Jurnal saat mengeliminasi investasi. Saham biasa 9 juta rupiah, saldo laba 5 juta rupiah. Selisihnya 36 juta rupiah. Investasi pada saham PT Cakra 30 juta rupiah. Kepentingan non pengendalinya 20 juta rupiah. Eliminasi pengalokasian selisih. Persediaan 5 juta rupiah, tanah 1 juta rupiah, bangunan dan peralatan 8 juta rupiah. Persediaan tanah dan bangunan diambil dari hasil kenaikan, yaitu 5 juta, 1 juta, dan 8 juta. Persediaan tanah, bangunan, dan peralatan dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, dikurangi dengan selisih. Setelah dikurangi, persediaan tanah, bangunan, dan peralatan dikurangi dengan selisih sehingga menghasilkan 22 juta rupiah. 22 juta rupiah masuk pada goodwill. Berikut kertas kerja pada laporan perusahaan. Kas pada PT Nusantara 25 juta rupiah, PT Cakra 10 juta rupiah. Eliminasi debitnya tidak ada dan kreditnya juga tidak ada, sehingga menghasilkan konsolidasi 35 juta rupiah. Piutang dagang pada PT Nusantara 10 juta rupiah, PT Cakra 6 juta rupiah. Konsolidasinya 16 juta rupiah. Persediaan pada PT Nusantara 15 juta rupiah, PT Cakra 5 juta rupiah. Eliminasi di debitnya 5 juta rupiah dan konsolidasinya menghasilkan 25 juta rupiah. Tanah pada PT Nusantara 20 juta rupiah, PT Cakra 7 juta rupiah. Eliminasi di debitnya 1 juta rupiah dan hasil konsolidasinya 28 juta rupiah. Bangunan dan peralatan PT Nusantara 12 juta rupiah, PT Cakra 4 juta rupiah. Eliminasi debitnya 8 juta rupiah dan konsolidasinya adalah 24 juta rupiah. Investasi pada PT Cakra, PT Nusantara 30 juta rupiah. Eliminasi kreditnya 30 juta rupiah. Selisih eliminasi debitnya 36 juta rupiah dan kreditnya 36 juta rupiah dan hasilnya 0. Goodwillnya eliminasi debitnya 22 juta rupiah dan konsolidasinya 22 juta rupiah. Total asetnya PT Nusantara 112 juta rupiah, PT Cakra 32 juta rupiah dan konsolidasinya 150 juta rupiah. Liabilitas lancar PT Nusantara 35 juta rupiah, PT Cakra 8 juta rupiah, konsolidasinya 43 juta rupiah. Utang jangka panjang, konsolidasinya utang jangka panjang PT Nusantara 22 juta rupiah, PT Cakra
Juta rupiah, konsolidasinya 32 juta rupiah. Saham biasa PT Nusantara 30 juta rupiah, PT Cakra 9 juta rupiah, eliminasi debitnya 9 juta rupiah dan konsolidasinya 30 juta rupiah. Saldo laba pada PT Nusantara 25 juta rupiah, pada PT Cakra 5 juta rupiah, eliminasi debitnya 5 juta rupiah dan konsolidasinya 25 juta rupiah. Kepentingan non pengendali masuk pada eliminasi kredit 20 juta rupiah dan konsolidasinya adalah 20 juta rupiah. Total ekuiditas dan liabilitas PT Nusantara totalnya 112 juta rupiah dan PT Cakra 32 juta rupiah. Eliminasi debitnya 86 juta rupiah dan eliminasi kreditnya 86 juta rupiah. Konsolidasinya 150 juta rupiah. Itu dia, sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.